Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan memulai pelajaran IPS untuk kelas 7 yaitu pada bab 11 ya. Bab 11 ini kita akan membahas tentang kehidupan masa praaksara di Indonesia ya. Di buku IPS terpadu sudah ada, silahkan kalian buka pada halaman 219 ya. Silahkan kalian buka dan kita pelajari bersama-sama. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Oke, nah sekarang kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari masa praaksara. Oke. Nah, sebelumnya kita membahas ini dulu. Usia bumi diperkirakan sekitar 4.500 juta tahun. Pada masa sebelum munculnya makhluk hidup, kondisi bumi masih dalam tahap pembentukan. Namun, setelah jutaan tahun berlalu, kondisi bumi semakin membaik dan memungkinkan munculnya makhluk hidup, termasuk pula manusia purba pada masa prasejarah. Ya, ini adalah asal mula dari kehidupan yang ada di bumi. Tahukah kamu yang disebut masa praaksara atau prasejarah? Apakah dari kalian sudah ada yang pernah mendengarnya? Atau bahkan kalian sudah mengetahuinya? Oke, kita bahas dulu ya. Masa praaksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan ya. Masa praaksara akan berakhir pada suatu bangsa apabila sudah mengenal tulisan. Indonesia mulai memasuki zaman sejarah kira-kira pada abad ke-5. Fase masuknya Nusantara pada masa sejarah diawali dari penemuan Yupa tentang kerajaan Kutai. Ini adalah gambar dari Yupa tersebut. Oke, jadi masa praaksara atau prasejarah ini adalah zaman sebelum dikenalnya tulisan. Jadi manusia purba yang hidup belum mengenal adanya tulisan. Oke, itu disebut dengan masa praaksara atau masa prasejarah. Selanjutnya, nah di sini ada bagan ya. Bagan pembagian zaman menurut geologi. Di buku kalian masing-masing juga sudah dijelaskan pada halaman 220. Oke, kita buka bersama-sama. Yang pertama, ini adalah pembagian zaman secara geologi ya. Dibagi menjadi ada 4 zaman. Yang pertama Arkeozoikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, yang keempat Neozoikum. Oke, ini adalah 4 zaman pembagian zaman secara geologi. Dan kemudian di sini ada tambahannya, pada zaman Neozoikum ini terdapat 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Oke. Dan saat zaman kuarter ini juga terdapat 2 zaman lagi, yaitu Diluvium atau Pleistosen dan zaman Aluvium atau Holosen. Oke? Bisa dipahami sampai ini? Oke, mudah-mudahan kalian bisa dipahami ya. Sekarang kita buka slide selanjutnya. Setelah kita memperhatikan bagan yang ada di slide sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum adalah zaman tertua dalam sejarah perkembangan bumi beserta segala hal yang hidup di bumi. Berumur kira-kira 545 sampai 4.500 juta tahun yang lalu. Pada tahun ini, bumi belum stabil dan dalam proses pembentukan ya. Jadi di sini belum ada kehidupan pada masa ini.
Dan ini contohnya ya, contoh gambar yang terjadi pada masa Arkeozoikum. Kemudian yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum disebut juga sebagai zaman primer atau zaman pertama. Ini adalah kelanjutan dari Arkeozoikum. Diperkirakan berumur sekitar 245 sampai 545 juta tahun lalu. Pada zaman ini munculnya makhluk bersel satu seperti bakteri dan muncul makhluk sejenis ikan dan amfibi. Oke, pada masa Paleozoikum ini sudah ada ya. Pada masa Paleozoikum ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sudah munculnya makhluk bersel satu seperti bakteri dan muncul makhluk sejenis ikan dan amfibi ya. Ini adalah gambar perkiraan yang terjadi pada zaman Paleozoikum. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, yang disebut juga sebagai zaman sekunder atau zaman kedua atau zaman reptil yang berumur kira-kira 65 sampai 245 juta tahun lalu. Pada masa ini muncul reptil raksasa seperti dinosaurus, binatang jenis burung dan binatang menyusui dalam tingkat yang rendah. Ya, jadi pada zaman Mesozoikum ini barulah ada makhluk reptil raksasa seperti dinosaurus. Ini adalah gambar perkiraan ya, atau gambar kira-kira yang terjadi pada zaman Mesozoikum. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu zaman Neozoikum atau Kainozoikum. Diperkirakan terjadi sampai dengan sekitar 65 juta tahun lalu. Pada masa ini keadaan bumi sudah mulai stabil ya. Dan kemudian pada zaman Neozoikum ini dibagi menjadi dua zaman lagi, yaitu zaman tersier, zaman ketiga, dan zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman tersier, jenis-jenis binatang besar mulai berkurang dan telah hidup jenis-jenis binatang menyusui sejenis kera dan monyet ya. Pada zaman kuarter muncul tanda-tanda kehidupan manusia purba. Ini adalah perbedaannya dari zaman tersier dan zaman kuarter, oke? Dan kemudian di sini pada zaman kuarter itu dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Pleistosen dan masa Holosen ya. Pada masa Pleistosen yaitu merupakan masa awal kehidupan manusia. Selain disebut Diluvium, Pleistosen juga disebut zaman es atau glasial. Pada masa glasial, Pulau Sumatera, Kalimantan, serta Malaka menjadi satu daratan yang disebut paparan Sunda. Sedangkan beberapa pulau yang berada di Indonesia Timur, Papua, dan Australia menjadi satu daratan yang disebut paparan Sahul. Ya, jadi pada zaman es atau zaman glasial itu masih ada beberapa pulau yang menjadi satu di bagian Indonesia ya, ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Pada masa Pleistosen mulai muncullah Homo sapiens atau manusia cerdas seperti Homo wajackensis. Selain berevolusi, manusia juga mulai menciptakan alat untuk mempermudah mencapai tujuannya, sehingga disebut Homo faber. Di Indonesia dikenal dengan zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Oke, jadi pada masa Pleistosen ini baru muncullah manusia purba atau Homo sapien yang termasuk manusia cerdas ya, karena sudah menciptakan alat-alat untuk mempermudah hidupnya. Nah, kemudian zaman batu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu Paleolitikum, zaman batu tua,
Mesolitikum, zaman batu tengah, dan Neolitikum, zaman batu baru. Oke, selanjutnya. Walaupun manusia pada ketiga masa tersebut sudah mengalami kemajuan dalam pembuatan alat-alat, tetapi mereka belum dapat membaca dan menulis atau belum mengenal tulisan. Mereka hidup dalam masa praaksara atau zaman purba, dan mereka disebut manusia purba. Oke, jadi mereka masih belum paham tuh tulisan atau bentuk-bentuk, ya pokoknya berbagai macam tulisan ya. Jadi mereka cara bertahan hidupnya dengan membuat alat-alat untuk memenuhi kebutuhannya, untuk makan atau untuk minum ya. Oke, dan demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Apabila kalian masih ada yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan kepada guru kalian, atau boleh kalian tonton kembali video ini ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.